Halo guys, jangan lupa ya subscribe-nya dan lonceng notifikasinya. Ini semuanya free kok, gratis. Jadi tolong ya guys, like, tekan like, dan jangan lupa pencet like yang jempolnya, dan juga subscribe dan lonceng notifikasinya biar bisa melihat renungan-renungan selanjutnya. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Shalom, sobat yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta dari Betali, dalam acara Kapit 5, yakni kami haus akan firman Tuhan 5 menit. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Tuhan, napas kehidupan yang sampai saat ini kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa berkat. Biarlah tetap kami mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini, di dalam kebenaran firman, biarlah firman ini yang akan menguatkan kami untuk tetap kami berkarya bagi Tuhan, terkhususnya situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Roh Kudus yang memampukan kami, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amos pasal 7 ayat 15 yang berkata, "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Menegur orang di dalam melakukan kebenaran itu tidaklah mudah. Banyak hal yang kita melihat ketika orang yang melakukan kebenaran saja, ketika kita menegur dia, akan menimbulkan masalah. Syukur-syukur ketika kita menegur orang yang melakukan kebenaran dan orang itu bisa membuka hati, menerima dengan penuh kasih dan sukacita, itu berarti aman. Tetapi kalau tidak, jadilah masalah baru, buntutlah sebuah permasalahan baru. Orang tersebut akan mengatakan, ngapain ngurusin orang lain? Dan ini bisa menjadi sebuah permasalahan sehingga akan berbuntut panjang. Amos mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel, mereka tidak menerima apa yang disampaikan oleh Amos. Secara khusus ditolak oleh Amazia, imam di Betel. Hal ini terjadi lantaran Amos menyampaikan nubuatan secara terperinci tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Amos dikatakan oleh mereka bahwa Amos telah melawan raja dan juga bangsa Israel. Namun kesimpulannya, Amazia tidak menyurutkan niat Amos untuk melakukan tugasnya. Amos tetap melakukan tugas yang telah dipercayakan oleh Allah walaupun ia ditolak oleh bangsa Israel. Karena menurut Amos, ia tidak mempunyai kepentingan apapun kepada siapapun. Karena Amos dia tetap melakukan perintah Allah yang telah dipercayakan olehnya. Amos tidak melawan raja dan bangsa Israel. Bahkan Amos pun tidak mencari makan ataupun upah melalui nubuatan yang telah dipercayakan oleh Allah untuk dia menyampaikan kepada bangsa Israel. Lagi pula Amos dia tetap ingin menjadi seorang gembala. Ia tidak menginginkan untuk dirinya menjadi seorang nabi profesional yang berada di kerajaan, memimpin di istana raja, dan mendapat segala sesuatu finansial dari kerajaan. Itu jauh dari pikiran Amos. Berat resikonya yang harus dihadapi oleh Amos, tidak membuat Amos undur dari tugas perutusannya yang dipercayakan oleh Allah. Ketika kita melakukan kebenaran, tantangan, cobaan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amos cuma memiliki satu keteguhan hati hanya kepada Tuhan, sehingga dia percaya apapun yang dia lakukan bukan semata-mata untuk dia, tetapi semata-mata untuk kebaikan bangsa Israel, karena nubuat yang dia sampaikan berasal daripada Allah. Begitu pula dalam setiap kehidupan saya dan persekutuan.
untuk menyatakan sebuah kebenaran, menyatakan sebuah kebaikan, pasti orang-orang di sekeliling kita tidak menyukai kita. Tapi ingat, ketika kita percaya apa yang kita lakukan itu berasal dari kehendak Allah, nyatakan itu dengan sebuah sukacita. Nyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang mempercayai kehidupan kita untuk bisa menyuarakan kebenaran. Walaupun kita mungkin dalam kategori yang paling kecil, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya jabatan, posisi, kedudukan, tapi ketika kita bisa melakukan dan menyuarakan kebenaran, Tuhan ada di pihak kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Salam Immanuel.